Sekarang giliran praktisi hukum, Kapita Ampera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni. Undang-undang itu dibuat ada dua fungsi. Pertama, mempertegas hak masyarakat. Kedua, membatasi hak-hak masyarakat. Undang-undang pidana kita adalah undang-undang yang sudah ada di museum di Resprak di Belanda. Sudah begitu lama sebelum kemerdekaan undang-undang sudah dibuat. Dan tetap kita pakai sampai hari ini. KUHP sampai hari ini kita masih pakai di pengadilan. Expired sudah, kadaluarsa. Untuk itu harus dibuat undang-undang baru. Kita membuat kitab undang-undang hukum pidana Indonesia. Bukan kitab hukum pidana Jerman, Amerika, Cina, atau Jepang. Ini made in Indonesia. Filosofisnya tentu berbeda, kulturnya berbeda. Narasi-narasinya tentu harus ala Indonesia, bukan ala Eropa atau ala Amerika. Yang kemampuan anggota DPR kita melahirkan rancangan kitab hukum pidana Indonesia yang menimbulkan kegaduhan. Makanya tadi Bung Nasir mencari exit running, buang badan. Tadi Bang Karni tanya berkali-kali, kenapa nggak bisa diakses? Itu ada undang-undang hak untuk mendapatkan itu. Kalau dibawa ke Undang-Undang 28 tahun 99, rakyat punya hak mendapat informasi. Kalau dihalang informasi, bisa pidana 5 tahun gitu. Kenapa masyarakat wajib ikut serta dalam penyelenggaraan negara yang bersih? Kan bisa dibikin website di DPR. Kenapa harus menunggu pemerintah harus membukanya? Nah itu. Sekarang dalam setiap pidana, saya juga tahun 85 sudah berdialog dengan Profesor Ruslan Saleh soal perbandingan hukum pidana. Saya mungkin tidak pernah sependapat dengan Prof. Andi. Ada betul ada 3 prinsip. Semua isi kitab undang-undang hukum pidana itu sama, ada 3 hal. Pertama, delik politik, bukan delik ideologi. Delik kesusilaan di Cina memang betul dihapus itu, tidak ada delik kesusilaan. Yang ketiga adalah penghinaan, delik penghinaan. Bukan hanya untuk agama. Makanya hukum pidana itu dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu. Salah satu kepentingan masyarakat, negara, individu itu adalah dignity, martabat. Nah kalau kita saja menolak adanya fitnah di tengah masyarakat, tengah bangsa dan negara, kenapa kita menolak penghinaan? Sekarang lagi rame Halloween. Itu dituduh attack to religions. Kenapa attack to personal nggak boleh? Apakah ketika seorang menjabat sebagai penjabat negara, lalu dikehilangan martabatnya sebagai manusia, sehingga dia boleh dicaci maki gitu? Manusia terus dipanggil sebagai sebutan hewan. Di dunia peradaban hewan pun itu ada regulasi. Kenapa di peradaban manusia tidak perlu ada regulasi tentang martabat manusia? Cuma bagaimana menerapkan sistem counter dari attack to personal itu. Itu yang harus dijelaskan sebenarnya oleh DPR ke masyarakat. Karena representasi masyarakat itu DPR, bukan pemerintah. Karena mereka yang membuat undang-undang bersama. Lalu korban dari undang-undang itu adalah masyarakat. Yang mereka katakan mewakilinya. Apakah suara masyarakat terwakil atau tidak? Masyarakat harus melakukan resistensi. Seharusnya dengan cara apa? Tidak memilih lagi itu. Anggota DPR atau partai politiknya. Kalau partai politik atau anggota DPR itu selalu merugikan kepentingan masyarakat. Tetapi kebutuhan kita akan undang-undang
pidana itu sangat mendesak sebenarnya. Seperti pasal 273 itu ya. Orang berkumpul 10 orang lalu demo. Disuruh batasnya dulu diinformasikan. Dulu saya di Belanda, itu dikasih tahu untuk demo, dikasih tahu. Dikasih batas waktu 3 hari. Setelah 3 hari berhenti di situ. Gak boleh lanjutkan ke hari keempat. Istirahat dulu seminggu baru ajukan lagi pemberitahuan diizinkan. Tempat lahirnya regulasi Indonesia. Kita bisa kapan saja ke jalan lalu mengganggu kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Itu diatur. Dan saya lihat juga ancaman hukumnya juga di semua di bawah 5 tahun. Ada yang setahun dan sebagainya. Artinya ini sebagai bentuk pembelajaran tanggung jawab terhadap kewarganegaraan. Jadi rakyat tidak boleh menjadi anarkis dengan baju-baju demokratis. Tapi rakyat juga punya tanggung jawab. Makanya Undang-Undang 28 mengatakan punya kewajiban penyelenggaraan negara. Nah sekarang kalau kita semua anggota DPR atau lembaga DPR yang memang fungsinya sebagai legislasi menanyakan seluruh masyarakat, 280 orang atau 275 masyarakat untuk sebuah pasal, kapan mau selesainya? Kata Bang Kadi tadi rancangan undang-undang KUHP ini tahun 70. Nah sekarang udah 2022. Betul ada pasal-pasal yang menimbulkan debat tebal, menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran. Kan ada lembaga lain yang akan mengujinya. Yang kita menyebut itu juga salah. Judicial review itu sebenarnya nggak tepat kalau dia ke Mahkamah Agung. Karena judicial review itu pengujian undang-undang dengan undang-undang. Kalau pengujian undang-undang dengan undang-undang dasar itu constitutional review. Itu masih terbuka kalau undang-undang KUHP yang baru itu merampas hak asasi manusia. Atau melanggar undang-undang dasar. Sebagai suatu perlindungan awal dari hak asasi manusia. Dari basic human rights. Itu bisa diuji kembali. Pasal-pasal yang krusial itu. Tapi kalau kita harus batalkan kembali, harus bahas kembali. Sampai kapanpun nggak selesai. Tadi Bu Nasir mengatakan, ini sudah didiamkan pemerintah. Inisiatif untuk membukanya siapa? DPR. Kenapa DPR harus cari exit running? Kenapa nggak biarkan aja kalau dianggap ini membahayakan saat ini? Tunggu aja rezim yang akan datang untuk dibahas. Tapi ini sudah menjadi tren. Lempar kepala orang, tuduh orang lain. Dan ini yang membahayakan bangsa ini hari ini. Perilaku penyelenggara negara seperti inilah yang merusak tatanan harmonisasi masyarakat. Terima kasih.